Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aldeyo, NIM 200423110. Saya akan mempresentasikan tentang pengembangan organisasi pada badan publik, perspektif, teori, dan praktek. Yang pertama adalah latar belakang. Istilah pengembangan organisasi menyiratkan sebuah strategi pendidikan ulang normatif yang dimaksudkan untuk itu mempengaruhi sistem kepercayaan, nilai, dan sikap dalam organisasi agar dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap kecepatan laju pertumbuhan teknologi di lingkungan industri kita dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada tipe. Temuan hipotesis atau nilai yang mendasari program PO menyiratkan beberapa tujuan umum. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk melepaskan potensi manusia dalam suatu organisasi. Program OD menentukan tujuan utama. Yang pertama, untuk menciptakan iklim pemecahan masalah yang terbuka di seluruh organisasi. Yang kedua, untuk menambah kewenangan terkait dengan peran atau status dengan wewenang, pengetahuan, dan kompetensi. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim pemecahan masalah yang terbuka di seluruh organisasi. Yang ketiga, karakter. Badan publik menghadirkan beberapa tantangan diri terhadap program-program PO. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi bisnis yang sebagian besar mempunyai pengalaman dalam bidang PO, program OD telah terakomodasi 4 sifat-sifat lingkungan kelembagaan publik, khususnya mempersulit pencapaian tujuan tersebut, tujuan bersama dari program PO. Yang keempat, variasi. Sekali lagi, dibandingkan dengan organisasi bisnis, arena publik dalam semua program PO melibatkan lebih banyak variasi individu dan organisasi, kelompok dengan kepentingan, struktur penghargaan, dan yang berbeda dalam seringkali eksklusif nilai-nilai. Yang memperparah poin di atas adalah adanya keterkaitan antara tingkat politik dan karir lemah sebagai konsekuensi dari berbagai fitur lingkungan kelembagaan publik. Kesengajaan antar tingkat manajerial secara signifikan mempersulit permulaan dan penerapan OD program, dan sangat menentang terkaitan tersebut manajemen eksklusif dengan manajemen operasi. 5. Keterkaitan. Latar belakang kebiasaan badan publik juga menyiratkan hambatan serius untuk mendekat tujuan PO. 5 aspek latar belakang kebiasaan ini dibahas di bawah ini untuk mengilustrasikan dampaknya terhadap tujuan PO. Yang keenam, pola delegasi. Latar belakang kebiasaan mungkin lebih baik diilustrasikan daripada didefinisikan. Pertama, menurut pengalaman saya, pejabat publik cenderung menyukai pola delegasi yang memaksimalkan sumber informasi mereka dan meminimal kontrol yang dilakukan oleh bawahan. Secara khusus, tujuannya adalah untuk memiliki keputusan dibawa ke tingkat mereka untuk tindakan atau tujuan. Yang ketujuh, kebiasaan legal. Hanya sebagai deskripsi apa yang ada, pola hukum menekatkan tujuan OD jauh lebih sulit dilakukan di depan umum lembaga daripada di organisasi bisnis. Pola pendelegasian administratif seringkali terjadi ditentukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, pada dasarnya untuk mempermudah pengawasan oleh badan legislatif. Yang kedelapan, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan keamanan atau bahkan kerahasiaan di lembaga-lembaga publik dibandingkan dengan organisasi-organisasi bisnis kemungkinan besar akan cukup kuat untuk melakukan hal tersebut, menghadirkan hambatan untuk mencapai tujuan PO. Yang kesembilan, prosedur, peraturan, dan kehati-hatian. Pemerintah personel lebih cenderung menekankan keteraturan dalam kehati-hatian prosedural. Mungkin lebih baik mengatakan meski personel agensi yakin bahwa heuristik tentu memberikan solusi itu adalah cukup baik, dan keyakinan ini mungkin bertanggungan dengan keyakinan lain, kebutuhan akan pengendalian eksternal. Misalnya, pemeriksaan sampel voucher diterima secara luas sebagai pendekatan administratif yang cukup efisien, jauh lebih publik terkait di Kongres, dan kantor akuntansi umum mengakuinya sebagai sesuai untuk tujuan pengendalian. Yang 10, manajer profesional. Konsep manajer profesional adalah kurang berkembang di masyarakat dibandingkan dunia usaha arena, dalam kontras yang kasar namun bermanfaat.
Kecenderungan kebiasaan personalia publik kita untuk lebih menekankan perekrutan untuk posisi tertentu dibandingkan potensi jangka panjang. Yang ke-11, kesimpulan. Program pengembangan organisasi muncul dengan frekuensi yang semakin meningkat di balik badan usaha maupun badan publik. Selain itu, beberapa implikasi turunan tampaknya tepat. Pertama, di masyarakat sektor oleh tim OD yang pada dasarnya terdiri dari psikolog dan sosiolog akan terus melakukan tumbuh jika hanya karena pemburuan liar tersebut diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.